Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, alhamdulillah pagi ini kita kembali dapat melakukan sebuah amal kebaikan insyaallah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tata niat kita luruskan niat kita di dalam mengikuti kajian ini. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tematik kita pada pagi hari ini adalah waspadai doa orang yang terzalimi. Hadirin, seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu bahwa zalim atau kezaliman didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa pengertian. Kita sampaikan pada minggu yang lalu ada 4 pengertian di antara sekian definisi yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi idnih atau bima la yarda. Melakukan tindakan-tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa ia ridhoi. Melakukan tindakan terhadap hak milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil berbuat zalim, karena kita dan seluruh apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat apapun terhadap miliknya, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dikatakan sebagai perbuatan yang zalim. Apapun yang Allah perbuat pada kita yang merupakan miliknya, pada milik kita yang juga adalah miliknya, maka itu bukanlah perbuatan zalim. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat Al-Quran, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat zalim sedikit pun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah berbuat zalim kepada para hamba. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, inni harramtu dzulma ala nafsi. Artinya adalah bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci dari perbuatan zalim, maha suci dari perbuatan zalim kepada para hambanya. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim satu sama lain. Hadirin, puncak dari kezaliman adalah kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan. Karena orang yang mati dalam keadaan musyrik, orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan murtad, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan, sesungguhnya kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sungguh ia kezaliman yang sangat besar. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan wal kafiruna humudz zalimun,
dan orang-orang kafir itulah mereka telah melakukan puncak dari kezaliman. Jadi kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemurtadan, non-Islam, itu adalah perbuatan zalim yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya perniagaan. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang betul-betul bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan pahala salat, wa zakatin dengan pahala zakat, wa hajjin dengan pahala haji, wa siyamin dengan pahala puasa. Fayati qad syatama hadza, fayati wa qad syatama hadza, tetapi di sisi yang lain dia telah mencaci si fulan, wa akhadha mala hadza, dia telah mengambil harta si fulan tanpa hak, wa nabasha an 'irdi hadza, dia telah mencederai harga diri seorang muslim tanpa hak, wa daraba hadza, dia telah memukul tanpa hak, wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Dia datang dengan pahala puasa, dia datang dengan pahala zakat, dia datang dengan pahala salat, dia datang dengan pahala haji, tetapi dia telah berbuat zalim kepada si fulan, berbuat zalim kepada si fulan yang lain, berbuat zalim kepada si fulan yang lain. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang betul-betul bangkrut pada hari kiamat kelak. Kenapa? Di dalam lanjutan hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fayu'khadhu li hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka kebaikan-kebaikan orang ini, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala ibadah-ibadah yang lain, pahala bacaan Qur'annya, diambil, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma 'alaihi, atau qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayahum faturiha 'alaihi thumma turiha finnar. Jika seluruh kebaikannya telah habis sementara orang-orang yang dia zalimi belum semuanya menerima pahala dari dia, pahala yang diambil dari dia untuk diberikan kepada mereka, semuanya semua pahala yang sudah dia lakukan, ya, dari ibadah-ibadah yang dia lakukan selama hidup di dunia sudah habis diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, sementara orang-orang yang dia zalimi masih banyak lagi yang mengantri untuk mengambil pahala dan kebaikannya, maka dosa-dosa orang-orang yang dizalimi itu akan diambil, kemudian dilemparkan kepadanya, dibebankan kepadanya, kemudian dia thumma turiha finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang-orang yang membelanjakan harta Allah Subhanahu wa taala, harta zakat, harta wakaf. Ya, harta zakat adalah harta Allah, harta wakaf adalah harta Allah. Dan harta-harta yang semestinya memiliki pos-posnya sendiri, tetapi kemudian dia ambil, dia belanjakan tanpa hak, maka orang yang seperti ini falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan siksaan api neraka pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, ya, memberikan nasihat kepada kita, berwasiat kepada kita
Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sebenarnya disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengutusnya untuk berdakwah di Yaman. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Waspadai, khawatirlah, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang dizalimi tidak ada di antaranya, tidak ada antaranya antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Tidak ada antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Ini meskipun disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, tetapi ini juga adalah peringatan yang keras dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya agar kita tidak berlaku zalim kepada orang lain. Contoh-contoh perbuatan zalim sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Diriwayatkan Hukiyah an-namra'atan salihatan, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang salihah. Kana laha darun, ia memiliki sebuah rumah bijiwari qasril maliki, yang berada di samping istana seorang raja. Wa kanat hadhihi ad-daru tushinu dhalikal qasr. Rumah seorang perempuan yang salihah ini tushinu dhalikal qasr, ya, membuat istana itu tidak elok dilihat. Karena istana begitu megah, sementara rumah yang berada di samping istana itu yang dimiliki oleh perempuan yang salihah ini tidaklah bagus bangunannya, sehingga mempengaruhi keindahan dan keelokan istana sang raja. Wa kullama rama al-maliku minha an tabi'a ad-dara abat an tabi'aha minhu. Setiap kali sang raja meminta kepada perempuan yang salihah itu untuk menjual rumahnya kepada sang raja, perempuan itu tidak mau. Fa kharajatil mar'atu dzata yaumin fi safarin. Lalu perempuan yang salihah itu suatu ketika keluar rumah untuk melakukan sebuah perjalanan. Fa amaral maliku bihadmid dar. Ketika perempuan yang salihah ini tidak berada di rumahnya karena dia sedang berada dalam sebuah perjalanan ke suatu tempat, sang raja kemudian memerintahkan kepada tentaranya, kepada pasukan-pasukannya untuk meluluh lantakkan, untuk menghancurkan rumah perempuan yang salihah itu. Falamma ja'atil mar'atu minas safari, kemudian ketika perempuan yang salihah itu kembali dari perjalanannya, qalat man hadama dari, dia berkata, siapa yang menghancurkan rumahku? Faqila laha al-malik, diberitahukan kepadanya bahwa yang menghancurkan rumahnya adalah sang raja. Farafa'at tarfaha wa yadaiha ila sama, kemudian dia mengarahkan pandangan matanya ke arah langit dan mengangkat kedua tangannya ke arah atas. Wa qalat, lalu dia mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, Rabbal alamin, wahai Tuhan seru sekalian alam, anad dha'ifatu, aku adalah hamba yang sangat lemah, wa antal qahiru, dan engkau adalah Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha menundukkan, yang maha menguasai. Lid dha'ifi mu'in, hamba yang dhaif ini memiliki penolong. Walil mazlumi nasir, dan orang yang terzalimi pasti dia juga memiliki penolong. Thumma jalasat, kemudian dia duduk. Fa kharajal maliku fi maukibihi, lalu sang raja keluar dari istananya bersama rombongannya. Falamma nadhara ilaiha qala laha, ketika sang raja melihat perempuan itu sedang duduk-duduk, dia mengatakan kepadanya, sang raja mengatakan kepadanya, ma tantadhirin, apa yang sedang engkau tunggu wahai perempuan? Qalat antadhiru kharaba qasrika, lalu sang perempuan yang salihah itu mengatakan, aku menunggu hancurnya istanamu. Fahazza'a biqauliha wa dhahika minha, lalu sang raja menertawakannya. Sang raja tidak mempedulikannya, mencelanya, kemudian menertawakannya. Falamma junna alaihi al-lailu,
Lalu ketika malam tiba, khusifa bihi wa biqasrihi. Pada malam harinya tidak menunggu waktu lama. Berkat doa dari orang yang terzalimi, orang yang dizalimi, perempuan salihah yang dizalimi oleh sang raja. Karena rumahnya tanpa ada sebab, tanpa ada hak, dirobohkan, dihancurkan, diluluh lantakkan oleh sang raja. Tidak menunggu waktu lama, setelah doa yang dipanjatkan oleh perempuan yang salihah itu, istana sang raja dan juga rajanya sendiri, raja dan istananya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Yurwa, ada cerita lain terkait dengan orang yang terzalimi, doa orang yang terzalimi. Kisah-kisah hikmah ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Karena orang yang terzalimi, orang yang dizalimi, doanya mustajab. Tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Diceritakan annahu kana rajulun min Bani Israil ala sahilil bahri. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel ala sahilil bahri, berdiri di atas pesisir pantai. Fara'a rajulan wa huwa yunadi bi'a'la sautihi. Lalu dia melihat seorang laki-laki. Wa huwa yunadi, laki-laki itu berteriak, ya, seakan-akan dia mengumumkan sesuatu. Yunadi bi'a'la sautihi. Dia berteriak-teriak, ala man ra'ani fala yadhlimanna ahada. Wahai orang-orang, siapapun di antara kalian yang melihatku, maka aku berpesan kepadanya, jangan sampai ia berbuat zalim kepada orang lain. Qala, orang yang melihat ini bercerita kepada kita, fadanautu minhu. Lalu aku mendekatinya, wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, ya Abdullah ma khabaruka, wahai hamba Allah, ma khabaruka, apa yang terjadi pada dirimu? Faqala inni kuntu syurtiyan. Kemudian orang yang berteriak-teriak mengumumkan kepada siapapun yang melintasi dia, wahai orang-orang yang ada di sekitarku, siapapun yang melihatku, maka janganlah sekali-kali ia berbuat zalim kepada yang lain. Dia bercerita, inni kuntu syurtiyan, aku dulu adalah seorang polisi. Faji'tu yauman ila hadzal sahil. Kemudian aku mendatangi pantai ini atau pesisir ini, faraitu sayyadan qad sada samakatan. Aku lihat ada seorang nelayan yang sedang menjaring ikan, yang sedang mencari ikan. Lalu dia mendapatkan ikan itu, fasa'altuhu an yu'tiyani iyyaha fa'aba. Lalu aku meminta ikan itu untuk diberikan kepadaku, tetapi dia tidak mau. Fasa'altuhu an yabi'aha li fa'aba. Aku juga meminta dia untuk menjualnya kepadaku, tapi dia juga tidak mau. Fadarabtu ra'sahu bisauti. Lalu aku memukul kepalanya dengan cemetiku. Fa akhadtuha minhu qahran wa madaitu biha. Kemudian aku mengambil ikan dari tangannya secara paksa, lalu aku berlalu darinya. Fa bainama ana hamiluha, ketika aku memegang dan membawa ikan itu, id 'addat as-samakatu ala ibhami. Tiba-tiba ikan itu menggigit jempolku, jempol jariku. Fa aradtu an ukhallisa ibhami minha falam aqdir. Kemudian aku berusaha, berupaya sekuat mungkin untuk melepaskan jari, melepaskan jempol jariku dari gigitan ikan itu, falam aqdir, tetapi aku tidak mampu. Faji'tu ila auladi, kemudian aku mendatangi anak-anakku, falam yastati'u takhlisa ibhami. Mereka pun tidak mampu untuk melepaskan jempolku dari gigitan ikan itu. Illa ba'da ta'abin syadid, kecuali setelah upaya yang luar biasa, setelah kelelahan yang luar biasa. Jadi pada akhirnya jari polisi ini bisa dilepaskan dari gigitan ikan tersebut. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Fa asbaha ibhami wa qad warima wa intafakha. Tetapi kemudian jariku menjadi jariku menjadi membesar, ya. Jariku kata orang Jawa abuh, ya. Jariku kemudian menjadi besar. Falam yastati'u takhlisa ibhami illa ba'da sudah ini tadi, ya. Thumma dhaharat fihi uyunun
min athari 'addatis samakati. Kemudian muncul pada jariku itu lubang-lubang kecil, ya, seperti mata-mata kecil, ya. Fadhahabtu ila tabibin, kemudian aku pergi ke seorang dokter. Falamma nadhara ila ibhami qala li, ketika sang dokter melihat jempolku, kemudian dia mengatakan kepadaku, hadhihi akilah ay ghargharina, ini adalah sebuah penyakit yang disebut akilah atau ghargharina, ya, sebuah penyakit yang menyerang jempol, yang menyerang ibu jarinya. Jika tidak dipotong, maka penyakit itu akan menyebar ke bagian-bagian yang lain. Wa illam taqta' ibhamaka halakta, jika engkau tidak memotong ibu jarimu, maka engkau akan celaka, engkau akan binasa. Qal, lalu laki-laki ini melanjutkan ceritanya. Faqata'tu ibhami, lalu aku memotong ibu jariku, lalu aku memotong jempolku. Thumma dharabtu ala yadi falam utiq an-nauma min shiddatil alami, kemudian aku tidak bisa tidur karena begitu sakit, ya, begitu sakit yang aku rasakan. Faqila li iqta' kaffaka, kemudian dikatakan kepadaku, potonglah telapak tanganmu. Faqata'tuhu, lalu aku memotong telapak tanganku. Wantasharul alamu ila sa'idi wa alamani, lalu ternyata setelah aku potong telapak tanganku, rasa sakit itu kemudian menyebar ke lengan bagian bawahku. Wa alamani, dan rasa sakit itu sungguh menusuk-nusuk tanganku. Wa ja'altu astaghithu, kemudian aku minta tolong. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, iqta'ha minal mirfaq, potonglah dari mirfaq ini, ya. Faqata'tuha fantashara al-alamu ilal katifi, ya. Setelah aku potong tanganku sampai sini, fantashara al-alamu ilal katifi, lalu rasa sakit itu menyebar sampai ke bahuku. Fasu'iltu, lalu aku ditanya, ma sababu alamika, apa yang menyebabkan engkau menderita seperti ini? Fadzakartu hadhil qissah, lalu aku menceritakan kisahku. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, lau kunta raja'ta awwal al-amr, seandainya engkau pergi ke tempatmu semula, ila sahibiha, kepada pemilik ikan itu, fastahlalta minhu, lalu engkau minta kehalalan dari ikan itu kepadanya, wastardaitahu, dan minta kerelaan hatinya, la'allahu yusamihuka, barangkali ia memaafkanmu, hatta la yantashiral maradu fi jismika kullih, sehingga rasa sakit itu tidak menyebar ke seluruh tubuhmu. Qal, kemudian laki-laki itu bercerita, fabaqaitu abhathu 'anis sayyadi, kemudian aku terus-menerus mencari sang nelayan, hatta wajadtuhu, sehingga setelah beberapa lama aku kemudian menemukan nelayan itu. Fawaqa'tu ala qadamaihi, lalu aku mencium kedua telapak kakinya. Fawaqa'tu ala qadamaihi uqabbiluhuma, aku kemudian mencium kedua telapak kakinya. Wa abki, dan aku menangis. Wa as'aluhul afa, dan aku kemudian minta maaf kepadanya. Faqala li, lalu nelayan itu berkata kepadaku, man anta, siapa anda ini? Faqasastu alaihil qissah, lalu aku menceritakan kisahku kepadanya. Wa ra'a yadi al-maqtu'ata, lalu dia melihat tanganku yang terputus. Fabaka hina ra'aha, kemudian dia menangis ketika melihat tanganku yang terputus itu. Wa qala, dan dia mengatakan, nelayan itu kemudian mengatakan kepadaku, ya akhi, wahai saudaraku, qad ahlaltuka minha, aku telah menghalalkan ikanku itu untukmu. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, ya sayyidi, wahai tuanku, sa'altuka billah, hal kunta da'auta alayya lamma akhadtuha minka, apakah engkau mendoakan buruk untukku ketika aku mengambil paksa ikan itu darimu? Qala na'am, nelayan itu kemudian berkata, iya. Qultu, aku waktu itu berdoa, Allahumma hadza yaqwa alayya biquwwatihi ala dha'fi, wahai Tuhanku, orang ini telah berbuat zalim kepadaku dengan kekuatannya,
sementara aku ini adalah hambamu yang lemah. Fa'akhadha minni samakati, lalu orang ini telah mengambil tanpa hak ikanku. Fa'arini fihi qudrataka, maka perlihatkanlah kepadaku pada orang itu sifat kemahakuasaanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Allah pada diri orang itu. Ya, begitulah hadirin sekalian. Ittaqi ta'watal mazlum, waspadailah doa orang yang dizalimi, waspadailah doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.